Selamat pagi, Happy Investor bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa, kita akan membahas market kemarin dan memproyeksikan pergerakan pasar untuk hari ini. Oke, untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, kemarin IHSG ditutup di level 6.625, menguat 10,6 poin atau 0,16%, dengan nilai transaksi 12,7 triliun. Oke, adapun saham yang paling aktif diperdagangkan, 5 diantaranya ADRO, ARTO, BBRI, BBCA, dan Telkom. Dan kemarin Foreign mencatatkan net sell senilai 595 miliar dengan top sell saham-saham Telkom, BRMS, BBYB, BBNI, dan PTBA. Oke, bursa saham Amerika Serikat berhasil menghijau penutupan didukung oleh rebound dari saham-saham sektor teknologi. The Fed menyatakan akan mempercepat akselerasi tapering sehingga diperkirakan berakhir pada Maret 2022. Bank Sentral Amerika Serikat tersebut juga memberikan sinyal untuk 3 kali kenaikan suku bunga pada tahun depan. Dari bursa domestik, IHSG mampu membukukan penguatan tipis 0,16% ke level 6625 didukung oleh sektor keuangan dengan kenaikan 0,45%. Pelaku pasar akan mencermati dampak dari rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat serta hasil rapat Dewan Gubernur BI yang akan diumumkan hari ini. Secara teknikal, indeks acuan diperkirakan masih akan bergerak mix pada rentang 6.600 hingga 6.700. Oke, berikutnya kita masuk ke company news. Yang pertama ada dari Citra Marga Nusapala Persada atau kode sahamnya CMNP yang mengalokasikan belanja modal capex senilai 11 triliun di tahun 2022. Capex tersebut digunakan untuk penyelesaian proyek pembangunan tol Cileunyi Sumedang Dawon atau Cisumdawu. Yang kedua, company news ada dari Matahari Department Store, kode sahamnya LPPF, yang membuka 2 gerai baru yaitu di Cianjur City Mall 2 dan One Batam pada 20 Desember mendatang. Gerai-gerai ini merupakan gerai baru ketiga dan keempat yang dibuka pada tahun ini. Sehingga pada akhir tahun, nanti LPPF akan memiliki sebanyak 139 gerai di seluruh Indonesia. Yang ketiga, kita ada berita dari Krakatau Steel atau kode sahamnya KRAS yang hingga November 2021 berhasil mencatatkan laba senilai 1,06 triliun. KRAS juga berhasil merealisasikan EBITDA senilai 2,2 triliun atau meningkat 105% secara tahunan. Sejalan dengan itu, Krakatau Steel juga akan memenuhi pembayaran kewajiban utang senilai 200 juta US dollar kepada 3 bank milik pemerintah. Dari domestik, seperti kita ketahui, kemarin itu ada rilis neraca dagang ya. Jadi Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan pada bulan November senilai 3,5 miliar. Surplus ini didukung oleh ekspor November yang senilai 22,84 miliar US dollar dan impor yang lebih rendah atau senilai 19,3 miliar US dollar. Adapun berdasarkan komoditas, penyumbang surplus berasal dari bahan bakar mineral, lemak, minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Berikutnya ada dari global, harga minyak turun lebih dari 1%, yaitu turun selama 3 hari berturut-turut pada hari Rabu di tengah tanda-tanda bahwa pertumbuhan pasokan akan melebihi permintaan di tahun depan. Minyak mentah berjangka Brent turun 72 sen atau 1% ke level 72,97 US dollar per barrel. Sementara minyak mentah WTI turun 83 sen atau 1,2% ke level 69,91 US dollar per barrel. Dari ekonomi kalender untuk hari ini, hari Kamis tanggal 16 Desember, tadi dini hari ada FOMC rate decision, terus nanti jam 2 siang, setengah 3-an, ada Bank Indonesia 7 days reverse repo rate yang diproyeksikan tetap bertahan di 3,5%. Terus malamnya ada initial jobless claim untuk Amerika dan market US manufacturing PMI. Oke, untuk hari ini corporate calendar ada RUPS, MTDL, dan cum dividen untuk Bevin. Oke, berikutnya saham pilihan NH Korindo Sekuritas untuk hari ini. Yang pertama ada Indosat, kode sahamnya ISAT. Kemarin ditutup melemah 1,2% ke level 6.200.
Kita rekomendasikan buy untuk hari ini dan target price di 6.775 dan stop loss di 6.150, membentuk pola inverted hammer, MACD negatif, dan stochastic oversold. Yang kedua, kita ada rekomendasi saham multipolar, kode sahamnya MLPL. Kemarin menguat 4,5% ke level 372. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 440 dan stop loss di 360, membentuk pola Morningstar, MACD positif, stochastic, golden cross. Berikutnya ada Astra International, kode sahamnya ASII, kemarin ditutup menguat lebih dari 2% ke level 6.000. Kita rekomendasikan buy untuk hari ini dengan target price di 6.375 dan stop loss di 5.950. Pola breakout triangle, MACD negatif, stochastic, golden cross. Yang keempat ada Bank Jago atau kode sahamnya ARTO. Kemarin menguat 1,8% ke level 15.625. Rekomendasi buy dengan target price 16.200 dan stop loss di 15.500. Polanya inverted hammer, MACD positif, dan stochastic neutral middle area. Yang terakhir kita ada rekomendasi untuk saham tower bersama infrastructure, kode sahamnya TBIG. Kemarin melemah tipis 0,3% ke level 3.090. Kita rekomendasikan buy untuk hari ini dengan target price di 3.240 dan stop loss di 3.080. Polanya hammer, MACD positif, dan stochastic neutral upper area. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih.